Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Sekarang kita lanjut materi ya nak di subtema akhir, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan iklan. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Dan yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan sesuatu produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Yang keempat, menarik. Iklan baris, yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yang pertama terdiri atas 2-3 baris informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua dikelompokkan sesuai dengan jenis barang. Yang ketiga berupa kalimat pendek. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil. Yang kelima dilengkapi dengan nomor telepon. Yang keenam tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah. Nah, ini contoh dari iklan baris. Laptop dijual segera ya nak, kayak gitu dia. Iklan kolom, yaitu iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli barang atau produk yang ditawarkan. Nah, ini contohnya pembelian Toyota termurah. Toyota. Pembelajaran 2. Ayo membaca. Di sini Ustazah akan membacakan beberapa paragraf. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Nah, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya ini ada ukiran kayu, keramik, dan patung. Ada songket juga ya nak. Itu contoh dari karya seni rupa 2 dimensi. Nah, ini dia ya nak, contoh karya seni rupa. Gambar batik motif awan dari Cirebon. Nah, yang kedua ada contoh tentang karya seni rupa gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta. Yang ketiga ada gambar ukiran kayu Jepara. Ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama, ciri-cirinya bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, yang A-nya mengandung simbol-simbol dan bermakna.
seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Yang C, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Nah, yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, di sini ada dua fungsi karya seni rupa daerah. Fungsi pertama individu dan sosial. Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Jadi, itu fungsi dari individual. Dan yang kedua yaitu fungsi sosial ya nak. Sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Jenis karya seni rupa daerah. Yang pertama, seni rupa murni. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contoh lukisan dan patung. Yang kedua ada seni rupa terapan. Adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lainnya. Pembelajaran 3. Nah, coba anak-anak Ustazah amati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Iklan tersebut termasuk iklan layanan masyarakat. Berikut informasi-informasi penting yang terdapat dalam iklan. Yang pertama, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi kelanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, suku, dan lainnya tidak dapat dipisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Baik anak-anak Ustazah. Sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Terjadinya pertengkaran di dalam keluarga. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. Nah, yang kedua di lingkungan sekolah kita ya nak. Misalnya contohnya nih ya. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Yang kedua, membeda-bedakan teman. Yang ketiga, mengolok-olok teman. Yang keempat, terjadi tawuran. Nah, contoh yang ketiga di lingkungan masyarakat. Adapun yang pertama yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Contohnya di lingkungan negara. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Sekian materi hari ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.